suka, gimana? Macam mana pun pura peres kita seperti yang hotel ini sebagai Bawaslu, Panwaslu tidak laku. Kenapa? Dalam satu desa, misalnya ada TPS, ada 3, paling jarak 50 meter, sementara pengawas hanya 1 orang. Bagaimana mengejar dalam satu TPS itu sementara kita dipanggil di situ? Ternyata terbentuk Panwascam, 1 TPS, 1 Panwascam. Lalu kekuatan Panwascam itu apa? Dalam mengambil suatu tindakan kesalahan masyarakat dan laporan masyarakat dengan kita ketahui di lapangan seperti yang disampaikan tadi. Hanya lambang Bawaslu. Berarti Bawaslu, Panwaslu itu tidak punya gigi, sementara kita namanya pengawasan. Tapi kita lihat di mata kita terang-terang, apalagi kita kalau sudah pleno. Kayaknya kita tidak bisa bicara, kayaknya kita tidak bisa memberikan pendapat. Kadang juga itu yang kunci tadi. Diadakan sidang pleno bisa saja tidak dipakai, bisa tidak dihadiri Panwascam. Apa? Kalau memang hanya menghabis-habiskan anggaran, Bawaslu itu tidak ada kekuatan bicara. Lebih baik anggaran itu dikasih sama orang miskin yang sudah ada pahala. Kalau hanya lambang di desa, di kecamatan, oh kami Bawaslu, kami Panwas kabupaten. Contoh, kejadian pemilu 1920. Kok PPK memanggil Panwaslu kabupaten apa? Kita kan pengawas ibarat polisi. Tapi kenapa pihak PKK memanggil Panwaslu mendadak di kantor sana? Gimana itu? Berarti kita punya gigi, hanya lambang. Apa hebatnya, sama-sama kita punya lembaga. Waktu sidang itu, saya menghadiri malah. Ini apa ini namanya pengawas? Kok datang ke sana? Yang kita awasi kan PPK itu, kinerja mereka. Kok kita menghadiri kami di sini nggak tahu. Sama-sama kita lembaga. Maka kalau seterusnya begitu kan, ini yakinlah bisa-bisa tahun 5 tahun ke depan dibubarkan Bawaslu, Panwaslu. Nggak ada namanya aja pengawas. Pengawas itu satu kekuatan pada hukum dia, satu kekuatan yang tidak karena bukan gampang pengawas. Karena PPK mana ada dia pengawas, dia hanya melakukan pekerjaan. Inilah kita, cara pekerjaan, tindakan misalnya, termasuk konferensi pers. Tetap kita mengawasi, di situ sudah ada pelanggaran. Sejumlah wartawan cek keadaan elektronik ke kantor Bawaslu Selatan kebetulan apakah Korwil pengawasan dari provinsi terhadir. Pihak kepolisian, pihak kejaksaan, atau bagaimana? Mungkin kue PPK kuat stok di Polres, buat kejaksaan makanya selalu diulang. Kue dari Panwaslu, ya karena saya pengawas. Ya udah, itu kan makanya kebiasaan. Bagi bolu jadi. Polunya di sana. Jadi bagaimana? Ini supaya ada kekuatan. Kita satu orang tunggal di dalam satu pekerjaan. Tak ada pun malaikat. Tetapi kalau memang kita mau luruskan peraturan ini, kita tegaskan dia dimulai dulu dari kita untuk kita supaya Bawaslu itu punya gigi. Bukan diobok-obok di Jakarta aja waktu sidang PPK. Waduh, percuma Bawaslu. Tapi pengawas. Sama artinya menghabiskan anggaran. Kenapa? Kemarin saya lihat pakaian Bawaslu itu kayak jenderal.
Melalukan tidak punya diri akhirnya. Bangga juga lah. Mungkin bangga juga senior. Maaf Pak, yang sering akhirnya kena tekanan Panwaslu Kabupaten. Kami membuat suatu komitmen itu supaya Bawaslu itu beribadah apa sih PPK itu? Namanya PPK yang bekerja, dia bekerja sama pada Bawaslu. Bukan dia yang mengatur Panwaslu. Kita yang mengatur atau akhirnya terbalik poin. Itu dulu salah satu tindakan Pak. Jangan selain oleh PPK kalau kita mau maju satu lembaganya mari. Saling koordinasi. Memang. Iya senior pasti. Jadi pertanyaan senior. Pertanyaan senior. Ini apa ini review? Oh review ini, oke. Oke senior. Bahasku itu Pak, ini pengalaman saya bukan hanya sekali semenjak berdirinya Panwaslu pertama didirikan terjadi pemilihan gubernur itu Hasan Sularifi dan berikutnya saya semenjak masuk bupati kita ini. Maka pembahasan pun di sana, kita meeting di Medan, meeting pun di Jakarta, masukkan toh isinya juga nanti nol. Pak, jadi malu di tengah-tengah masyarakat. Kami memberitakan nggak ada artinya peraturan, maaf. Betul senior. Nampak sedikit. Peraturan dan hukum yang dibuat oleh orang pintar. Peraturan dibuat untuk ditegakkan. Tetapi yang melanggar hukum dan melanggar peraturan bukan orang bodoh. Orang pintar itu juga. Orang jenius lagi Orang tuh. jenius. Makanya peraturan itu sebenarnya apa tadi yang kamu katakan tadi undang-undang pemilu? Mana undang-undang pemilu? Hanya simbol aja itu bang. Itu hanya simbol. Betul. Begitu juga orang bakal apa yang disampaikan di sana itu yang disampaikan di sini. Maka keluhan masyarakat di sini sebelum terjadi hari-hari, bagaimana ketegasan? Apa kekuatan? Dan udah di depan mata kita. Laporan, bla bla bla. Itulah Mengingatkan itu. saya sampaikan ini Pak. Nias ini terkenal Kabupaten Nias Selatan ini bukan Nias. Ada satu kepulauan, tetapi Nias Selatan yang paling jago, yang paling hebat di Sumatera Utara dikenal adalah Nias Selatan. Kenapa? Menerobos di KPK Alam Nias Selatan pertama. Nias Selatan ini. Gugat Di MK. di MK. Oh. Nias Selatan ini. Yang lain itu pengekor semua. Zona merah. Maka ini bagaimana nanti jangan kedua kalinya Nias Selatan lagi. Kalau ternama Nias Selatan, orang Batak pun ternama. Hebat anggotanya di sana, jago-jago. Fighter manusianya. Itu makanya kami katakan tadi. Ternama Nias Selatan ini, khususnya Kepulauan Nias Selatan, masih di MK adalah Nias Selatan karena kecurangan termasuk di daerah Timika kemarin. Keduanya itu. Itulah jagonya Nias Selatan ini bisa tembus ke belakang. Karena pihak mana hukum selalu diabaikan. Terjadilah tembak pelak. Kalau kami bagi sini orang Batak kemana? Itu harapan kami. Kekuatan hukum itu bagaimana? Bagaimana dari Panwascam, Panwas Kabupaten dan seterusnya. Namanya aja kita mendalami Bawaslu sebagai polisi pemilu. Dulu ada namanya Kamra. Kamra namanya. Iya. Iya senior, betul itu. Makanya itu yang kami minta. Bukan maaf saya bukan memberi Bapak hanya menyampaikan kita menyampaikan inilah keluarga. Jangan di situ. Kita tidak tertutup kemungkinan satu pun di dalam satu pekerjaan tidak ada yang benar dan tidak ada yang ahli semua. Semuanya kita serba kekurangan dan kita perlu memberikan masukan ini.
Kalau berapa media ini besok aja dibuat, kami tidak membutuhkan Panwaslu, Bawaslu di Kabupaten Selatan sudah dipakai aja kamera dulu, sudah selesai. Enggak butuh loh. Iya. Yang Begitu. Bapak polisi, Bapak jaksa. Ya masuk di akal juga senior, masuk di akal. Lebih mantap Linmas. Linmas. Kamera itu. Iya. Ini Iya, senior. masukkan ini kan. Kami selagi masih ada ketua di sini tetap kami ketua ini. Oke. Terima kasih Bang ya. Sudah saya catat. Saya belum dengar suara cewek yang cantik. Apa Ah, masalahnya iya, Kak? Cak. Silakan Kak. Apa yang Kak masukkan? Akan mau memberikan masukan catatan membuka. Dengan senang kami akan apresiasi sampai. Baik Pak, kami juga sebagai mitra dari Bawaslu Selatan sebelumnya, bukan Bapak, orang Bapak juga baru kita jumpa pada saat ini Pak. Berat besar suaranya sedikit Kak. Karena Ya inilah harapan kami sebagai media juga Pak. Ya Bawaslu itu lebih eksis lagi sebelumnya dari yang sebelumnya, supaya masyarakat itu supaya lebih terima kasih. Supaya lebih percaya lagi kepada Bawaslu bahwa pengawasan mereka itu betul-betul mereka kerja. Ya. Karena sebelumnya Pak, mungkin yang saya sampaikan ke Pak Suparman Saruman, Senior kita. Pak Rumusan Laia dan beberapa kawan tadi menyampaikan bahwa itu memang benar. Bawaslu sebelumnya itu pada perkara pemilu, pilpres apapun dia itu kegiatan Bawaslu itu kurang meyakinkan masyarakat Pak. Apalagi kami media juga. Kami media misalnya menyoroti nanti masalah ada ada penyelewengan pada saat pemilihan, ketika nanti kita buat pelaporan, walaupun saya belum melakukan pelaporan Pak, tapi ada keluarga, tapi sampai di Bawaslu itu ya mentok, kurang ada respon ya. kapan mereka kelanjutan ke depannya ke atasan. Jadi maka itu Pak, kami di sini berharap, kami mewakili masyarakat dan media juga untuk meminta kepada orang Bapak 3 provinsi supaya lebih lagi sinergi Bawaslu ini ke depannya Pak, untuk bisalah masyarakat itu betul-betul yakin bahwa Bawaslu itu betul-betul mengawasi kegiatan-kegiatan pemilu ini. Itulah yang kami harapkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak yang cantik. Marga apa Kak? Bulala. Bulele. Ya. Bulele. Boleh marga. Ada dulu kalau saya satu kuliah Bapak Bulele. Suara Bulele. Iya. Oh di Desa Utara jadi kadis Mora dan sebagainya. Seluruhnya ada itu Pak Bulala. Iya. Makasih Kak ya. Baik. Teman-teman sekalian, dari 2 inspirator yang terakhir, senior kita ini dan kakak yang cantik, kami mencatat banyak sekali poin-poin penting yang diperuntukkan bagi eksistensi Bawaslu ke depan, supaya lebih berwibawa, supaya lebih profesional, supaya lebih independen, supaya lebih berintegritas, dan supaya mampu menjadi pengayom bagi masyarakat dalam merangka menegakkan keadilan pemilu, kira-kira begitu. Terutama dari abang senior kita ini tadi. Kalau dicatat itu pengalaman dia itu 3 orang nggak siap. Saya belum menjadi Bawaslu, dia sudah menjadi pengawas sejak Samsul hari itu dulu ya Bang ya. Nah, ya. Berarti 2008 Bang ya. Nah itu 2008. Jelek lagi selesai juga. Kenapa Bang? Lebih jelek lagi. Ganteng begini orang. Ini seluruhnya kita ini banyak ini. Iya Bang. Tetap kami mendukung Bapak Yakin. Iya, terima kasih. Nah, apa yang disampaikan senior kita ini memang menjadi poin penting bagi kami. Beberapa daerah juga para informan narasumber juga menyampaikan hal-hal yang hampir senada, yakni eksistensi ke depan Bawaslu itu harus makin ditegakkan. Bawaslu itu harus mampu menjadi polisinya pemilu. Dalam konteks tanda petik ya polisinya pemilu. Tidak berarti ketika dia disebut polisi lalu bisa menangkap, tidak. Kewenangan itu berada pada
ini polisi. Tapi maksud luas, makna luas daripada itu adalah wibawa kerja-kerjanya Bawaslu harus semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Dan boleh tanya, Abang apakah pengurus atau anggota partai sekarang? Tidak. Tidak. Nah, ini penting di hadapan teman-teman sekalian. Pak Paulu kedua, kalau beliau ini tidak merupakan pengurus atau anggota partai politik dan mungkin ya ke depan tidak menjadi tim sukses calon atau caleg, maka kalau ada sosialisasi hadirkan beliau sebagai ya, atau ada diskusi teman-teman ini semua yang satu dua ya, karena mereka ini banyak informasi yang sangat berharga belum kali ini. Narasumber Bapak Ibu bangsa ini. sekalian, makasih banyak ya atas kedatangannya. Kalian sudah meluangkan waktu meninggalkan tempat masing-masing datang kemari demi Bawaslu dan demi kami untuk kebaikan bersama. Mungkin ada tutur kata kami yang kurang berkenan tadi ketika kami menjawab merespon, ada yang salah atau apalah namanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak dari niat untuk melakukan kesalahan, tapi namanya manusia punya keterbatasan, punya kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat awam media yang sangat kami kasihi. Kalau kami boleh berharap sering-seringlah memberikan masukan yang positif kepada kami demi kebaikan berbangsa ini. Tetapi kami juga berharap kalau ada yang baik yang kami perbuat, mohon diberitahu supaya kami juga tahu meningkatkan, minimal mempertahankan yang sudah baik. Ya, teman-teman sekalian. Nah, itulah barangkali yang bisa kita lakukan siang ini diskusi kita. Saya berharap kapan waktu kalau saya ada kemari lagi datang, karena saya sebagai Korwil melakukan pengawasan tahapan, kita bisa berdiskusi seperti ini. Atau kalau teman-teman pas lagi datang ke Medan liburan, monggo silakan mampir di kantor Jalan Adam Malik nomor 193. Saya tidak pernah tertutup, apalagi kepada teman-teman wartawan. Saya tidak pernah tertutup. Kalau saya ada di kantor, selalu kalau ada wartawan, selalu saya terima. Akhir tahun kemarin kita mengundang ada 25 orang awak media, minimal 25 orang. Forum warga namanya. Akhir tahun di bulan Desember. Ada Pak Batara, Pak Kabak Pengawasan Adil di situ, ada Pak Edu, Pak Dayat dan lain sebagainya. Ya kan? Kami selalu melakukan itu, bukan hanya sekali setahun, sering. Dan nanti kami akan melakukan sosialisasi kepada Dipapel. Kami juga akan mengundang teman-teman wartawan. Karena kalian inilah yang menjadi contoh bagi kami untuk menyampaikan apa yang kami kerjakan, lalu memberikan kritik terhadap kekurangan kami. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan dan kami apresiasi. Terima kasih banyak atas segala masukan, kritikan baik ya Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Yahoo, Horas. Terima kasih. Baik. Ya, Pak. Biar komunikasi lebih lancar, bisa minta nomor. Boleh, 0811 Dari tanggal 11 657 3456. Kalau ada terlambat saya respon, mohon dimaklumi. Misalnya di WA jam 12 malam, lalu saya balas jam 12 siang. Ya. Baik Pak, kami ucapkan juga terima kasih waktu dan yang diberikan orang bapak-bapak di depan kami. Mewakili rekan-rekan ini siapa tahu ada tutur kata yang nggak berkenan juga. Kami juga memohon maaf. Sama-sama. Dan juga sampai nanti ke Medan cerita, kami ketemu wartawan di Nisel kayaknya nggak sopan-sopan gitu. Saya mantan wartawan, Tentu saya nggak begitu. kami juga menjunjung tinggi tadi yang disampaikan Bapak tadi, mantan media, banyak media, ya artinya pengalaman itu ya kami jadi guru terbaik bagi kami. Yang Bapak sampaikan tadi pengalaman. Kedua, kami juga ucapkan terima kasih andainya nanti Bawaslu Nisel ini sepeninggalnya Bapak udah ke seberang, ya wartawan ini kami mohon ini khususnya Pak Ketua Bawaslu Nisel jangan selalu tertutup untuk wartawan. Kenapa selama ini kami menilai selalu mohon maaf ini sebesar-besarnya, apalagi buka ini selalu menghindar untuk diwawancarai ada sesuatu. Padahal kita niatnya untuk memberikan spot positive thinking tapi penilaiannya negative thinking. Jadi itulah pesan moral kami. Kami ucapkan terima kasih. Nggak ada oleh-oleh dari kami Pak. Dari Nas ini pesan kami ingatkan juga sama rekan-rekan kami di Medan. Ya Pak Horas. Terima kasih Horas.